Masih bersama kami di Presisi Siang. Kita ke mancanegara, militer Israel kembali berhasil membebaskan seorang sandera yang ditahan Hamas sejak serangan 7 Oktober. Meski mendapat respon positif, ada desakan agar Israel lebih serius mengupayakan pertukaran tawanan yang bisa membebaskan sandera lebih banyak lagi tanpa resiko terhadap warga sipil. Berikut laporan Yuni Salim dari VOA. Operasi militer Israel di jalur Gaza menyelamatkan salah satu sandera, Khalid Farhan Al-Qadi, usia 52 tahun, warga Arab Israel dari komunitas Beduin. Tapi menurut sebagian analis, Israel perlu bertindak lebih lanjut dari sekedar pembebasan satu persatu sandera. The ceasefire deal is something that is very urgent. You have Israeli hostages in Gaza, and every day that passes, their lives are more and more in danger, at risk, and we see more and more of them are being dead. They're not living anymore, and their families are worried, the society is worried. Dari 250 lebih sandera yang diculik kelompok Hamas saat serangan mendadak 7 Oktober, lebih dari 100 orang dibebaskan dalam kesepakatan pada November tahun lalu. Sementara Israel menyelamatkan 8 sandera dalam operasi militer yang beberapa kali disertai jatuhnya warga sipil Palestina. Our basic problem is that we have not yet come to understand that there is no military solution to this conflict. There is only a political solution to this conflict, and the current leaders in Israel and in Palestine are incapable of making political decisions, and that's why we're stuck where we are. Gerson Baskin adalah peneliti proses perdamaian Israel-Palestina yang juga beberapa kali menegosiasi pembebasan sandera dengan Hamas. Pembebasan sandera Hamas dan ditukar dengan pelepasan warga Palestina yang ditahan Israel termasuk salah satu isu yang paling alot mengganjal perundingan gencatan senjata yang intens diupayakan Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar. Menurut perkiraan militer Israel, selain 100 lebih sandera yang masih disekap Hamas, sekitar 30 telah meninggal dunia. Menurut Gerson Baskin, Amerika Serikat perlu mengubah proposal pertukaran tawanannya. No, the original proposal from the U.S. is a bad proposal because it talks about 33 hostages over 6 weeks and then continuing negotiation on a longer-term ceasefire and the release of more hostages. We don't have months to wait for this war to end or for the hostages to come home. We need to do this immediately. Pada saat yang sama, analis mencermati ada kesenjangan antara pendekatan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan opini publik di Israel soal pembebasan sandera. Certainly Israeli society would, because they want the hostages back, even if it means a major ceasefire. But the other side of it, though, is that for Netanyahu, his coalition partners have made it very clear that if he accepts a ceasefire, they're gonna depart the coalition, which would call for new Israeli elections. Di tengah masih bergolaknya perang di jalur Gaza, konflik ini meluas ke tepi barat dengan serangan ke Jenin. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, sedikitnya 652 warga Palestina di tepi barat tewas sejak meletusnya perang di Gaza. Sementara di Gaza, Kementerian Kesehatan terpisah yang dikuasai Hamas mencatat kematian lebih dari 40.000 orang. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Paus Fransiskus akan bersilaturahmi ke Masjid Istiqlal di sela lawatannya ke Indonesia pada 3 hingga 6 September mendatang. Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar mengaku siap menyambut Paus di Masjid Istiqlal. Berikut laporan dari tim VOA. Kehadiran Paus, salah satu tokoh dunia yang terkemuka, itu juga menjadi kebanggaan Istiqlal. Ya, bagi kami, semua manusia itu tamu kami. Tanpa membedakan agamanya apapun, welcome to Masjid Istiqlal. Apalagi tokoh spiritual seperti Paus ya. Sudah pimpinan umat beragama juga datang berbagai macam di sini. Buddha suci, kemudian juga Konghucu ya.
aliran kepercayaan dan agama-agama yang tidak populer di Indonesia, dari Amerika, dari Eropa juga berdatangan ke Istiqlal. Yang kita jamu mereka. Kita punya tunnel, lorong yang menghubungkan Istiqlal dengan katedral. Satu-satunya di dunia ini. Insya Allah nanti Paus rencananya akan berkunjung ke Istiqlal, akan mengunjungi tunnel ini, mau masuk nyebrang ke katedral. Kami berharap dan kami percaya bahwa ini akan mengarah pada sesuatu yang baik gitu ya. Saya yakin ini adalah kunjungan persaudaraan. Mari kita bersama sebagai pemimpin umat mau bergandengan tangan membuat dunia yang lebih baik lagi untuk semua. Menjadi lebih merangkul satu sama lain, lebih toleransi, lebih dapat hidup berdampingan, lebih menghargai satu sama lain. Bapak Suci Paus merupakan pimpinan kami tertinggi di dunia ini. Begitu rindunya umat untuk bisa melihat dan bertemu langsung dengan Bapak Suci Paus. Kapolda Bengkulu didampingi Wakapolda Bengkulu secara resmi membuka turnamen futsal Kapolda Cup Sans 6 Polda Bengkulu. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.